Bismillahirrahmanirrahim. Kamu diam, gak ngapa-ngapain, kamu akan diomong orang. Kamu ngapa-ngapain, entah yang jelek, entah yang baik, juga akan diomong orang. Kamu berbuat baik juga akan diomong orang. Entah diomong yang baik, entah diomong yang jelek. Iya, dia sih emang infak ke sana, dia memang rajin sholat ke masjid, tapi kan, apapun yang terjadi, kita akan selalu diomong orang, karena itu adalah fitrah kehidupan, adalah diuji dan dicoba. Dan setiap kita ditakdirkan untuk menjadi lemah. Lemah itu sudah takdir kita, karena kita lemah, kita mudah mengikuti pikiran kita, perasaan kita, keraguan-keraguan kita yang negatif. Nah, tapi itu satu hal yang lain apa? Kita punya kewajiban yang lain, kita punya takdir yang lain apa? Manusia itu diminta untuk mengatasi. Jika tidak suka dengan kata melawan, jika tidak suka dengan kata memperjuangkan, maka kita bisa menggunakan kata mengatasi. Kita diminta untuk mengatasi kelemahan kita itu, bukan berarti dibenarkan kalau kita memilih untuk tetap seperti itu. Nah, poin dari ini adalah jika kita baik juga diomong orang, kita tidak baik juga diomong orang, kita ngapa-ngapain diomong orang, kita nggak ngapa-ngapain juga diomong orang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu mempertegas diri kita sendiri saja. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, ketakutan sampai kita nggak berkutik, sampai kita nggak berani menunjukkan siapa diri kita. Kepinginnya sih tak seplak, kepinginnya sih tak omeli, pinginnya sih tak pertegas dan sebagainya. Apapun itu sudah konteksnya. Mau cari kita baik tidak baik, sebaiknya kita mempertegas diri kita, dan semuanya akan menjadi baik jika kita satu, menjaga niat kita. Kenapa kita memilih hal itu? Karena innamal a'malu binniyat, semua akan kembali tergantung pada niat kita. Niat itu mengalahkan bom nuklir kekuatannya. Niat itu merupakan payung yang kuat yang akan melindungi kita. Itu akan lebih baik ya. Kalau masalah cara, kesempurnaan manusia itu hanya ada di niatnya. Sementara cara itu satu hal yang sulit sekali untuk kita sempurna, pasti ada kekurangannya. Jadi pastikan niat kita saja baik, dan niat baik itu bukan berarti dia muncul begitu saja. Bukan, adakah yang muncul begitu saja? Kita coba lihat emas. Apakah emas itu muncul dari permukaan tanah begitu saja? Tidak, kita harus berjuang mencarinya dan menggali, mengais-ngais, kemudian membersihkan. Baru kemudian akan kelihatan itu emas. Sama seperti itu, niat baik pun sama seperti itu. Sesuatu yang harus digali, sesuatu yang harus kita temukan, sesuatu yang harus kita bersihkan sendiri. Jadi berhentilah jadi penakut, berhentilah jadi orang yang suka ragu-ragu, berhentilah jadi orang yang berlebihan dalam memikirkan orang lain. Bergeraklah yang bebas, pertanggungan jawab kita adalah kepada Allah. Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui, tidak bisa diakali. Kita gak bisa mengklaim niat kita benar atau enggak, kita hanya bisa melihat dari hasilnya. Oh ya, Allah tidak bisa dibohongi. Jadi kita tidak perlu mengklaim-klaim. Nah, jika kita takut pada omongan manusia, itu sudah tidak bisa dibenarkan. Itu sudah merupakan bagian dari ketidaktauhidan. Karena manusia hanya dituntut untuk takut kepada Allah, tunduk kepada Allah. Pantas loh kalau kita takut pada Allah, kepada manusia tidak. Allah yang meringi semuanya, Allah yang melihat semuanya. Kita nanti, Allah yang memiliki kita, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Sudah sepatutnya kita takut. Takut dalam arti kita malu dengan rasa syukur, kita takut dengan harga diri kita sebagai makhluk yang tidak ngerti, tidak tahu diri kepada Tuhannya. Terus dikasih urip, masih urip itu tidak minta. Terus dikasih mangan, dikasih enak, malu. Rasa malu yang menunjukkan takut yang baik, bukan takut yang ketakutan, tapi takut yang baik. Sementara kepada manusia merupakan termasuk kufur, termasuk keliru ya, termasuk syirik. Dan katanya bukan kufur, termasuk syirik. Termasuk kita syirik, berarti rasa takut kita hanya kepada Allah, meskipun syirik kecil. Rasa takut selain kepada Allah, sama jin kita takut, sama manusia kita takut. Mari kita berhenti takut kepada sesama manusia, mari kita berhenti takut kepada omongan orang, mari kita bergerak yang bebas, mari kita bergerak dengan yang seperti yang kita inginkan dalam konteks tadi, innamal a'malu binniyat, apa yang menjadi niat kita. Takutlah hanya kepada Allah. Ingat, jika kamu takut kepada selain Allah, Allah akan menjadikan kamu takut pada segala sesuatunya. Coba saja kita temukan kebenaran dari hadis ini. Takut sama omongannya orang, sampai-sampai kita tidak berani ngomong, sampai-sampai kita mau datang ke kegiatan ini takut, kita mau keluar rumah kayaknya takut, mau beli ini takut. Coba diperhatikan, runtutannya memang besar, sama persis seperti kebohongan. Sekali berbohong, kita harus mengingatnya, kemudian diikuti dengan kebohongan kedua, ketiga, dan seterusnya.
Jari ini Kamen kemarin pergi ke Jerman ya? Kita kaget padahal kita nggak kesan. Oh iya. Terus beberapa hari lagi ketemu sama orang lain. Aku dengar dari si Fulan kamu pergi ke Jerman kemarin. Oh iya. Nah itu sudah berapa kebohongan sudah. Nah jangan takut, takutlah hanya kepada Allah. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.